Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diduga terdapat perjanjian hutang piutang antara pihak penggugat atas nama Pahala Lubis dan pihak tergugat atas nama Bayu Pratama. Pihak tergugat telah meminjam uang sebesar 1 miliar rupiah. Berdasarkan surat perjanjian peminjaman uang tertanggal 16 Oktober 2018, dalam surat perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 5 kali angsuran. Pihak tergugat telah membayar angsuran pertama sebesar 30% dari total hutang pada tanggal 19 Oktober 2019. Penggugat dan tergugat bersama kuasa hukum memasuki ruang persidangan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Palembang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Zaji Santana Putra, Hakim Anggota Anissa Eka Widyarti, dan Hakim Anggota Adelia Semangita akan memeriksa dan mengadili perkara perdata antara pihak penggugat atas nama Pahala Lubis dan pihak tergugat atas nama Bayu Pratama pada hari Kamis 24 Februari 2024. Sidang perkara perdata nomor 27 garing perdata gugatan garing 2024 dari Pengadilan Negeri Palembang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami sebagai majelis hakim yang ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim tanggal 24 Februari 2024 oleh Pengadilan Negeri Kota Palembang. Saya, Ahmad Zaji Santana Putra, MH sebagai Ketua Majelis, Anissa Eka Widyarti, SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Adelia Semangita, SHMH sebagai Hakim Anggota kedua. Baik, setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang pada hari ini telah dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Kepada hadirin, silakan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh persidangan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis. Baiklah, Saudara Panitra, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota sekalian, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Palembang pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 27 garing PDT titik G garing 2023 garing PA PN titik PLG tentang perkara hutang piutang atas nama Pahala Lubis sebagai penggugat melawan Bayu Pratama sebagai tergugat pada hari Senin 4 Maret 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, Anita, ini benar berkas perkara hari ini? Benar, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat dan tergugat, apakah Anda menyadari mengapa Anda berada pada ruang sidang ini? Iya, menyadari. Apakah penggugat dan tergugat dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik, pihak penggugat majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari pihak penggugat. Apakah saudara membawa kartu identitas? Harap penggugat menjawab berdasarkan kartu identitas saudara. Dapat dipahami? Baik, nama saudara? Pahala Lubis. Tempat tanggal lahir? Palembang, 7 Juni 1980. Alamat saudara? Perumahan Citralen, Palembang, Sumatera Selatan. Agama? Islam.
Pekerjaan saudara? Pengusaha batu bara. Baik. Berjenis kelamin? Laki-laki. Baik. Berkeluarga negara Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah. Pihak penggugat apakah didampingi oleh kuasa hukum atau tidak? Benar yang mulia. Baik, pihak kuasa hukum penggugat apakah membawa surat kuasa dan juga berita acara sumpah kepada Anda? Bawa yang mulia. Baik, segera bawakan kepada majelis. Baiklah, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas dari tergugat. Apakah saudara membawa kartu identitas? Iya, benar. Harap tergugat menjawab berdasarkan kartu identitas saudara. Dapat dipahami saudara? Baik. Nama saudara? Bayu Pratama. Tempat tanggal lahir? Palembang 15 Mei 15 Februari 1998. Alamat saudara? Perumahan Grand Madison, Seberang Hulu, Palembang, Sumatera Selatan. Agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Pengusaha tekstil. Jenis kelamin saudara? Laki-laki. Berkeluarga negara Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, pihak tergugat, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum atau tidak? Ya yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, pihak kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasa dan juga berita acara sumpah advokat Anda? Membawa yang mulia. Baik, segera bawakan kepada majelis. Baik, setelah memeriksa identitas kedua belah pihak selesai, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis mengajak para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi ini dilakukan paling lama 30 hari dan diharapkan bisa mendapatkan kesepakatan dan juga perdamaian. Baiklah, pihak penggugat, mediatornya akan dipilihkan pihak majelis atau memilih sendiri? Dipilihkan yang mulia. Baik. Bagaimana dengan pihak tergugat? Akan dipilihkan atau dipilih sendiri? Dipilihkan yang mulia. Baiklah, karena para pihak memilih untuk dipilihkan mediatornya oleh majelis. Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis menunjuk Abizar Agusti SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini, di mana mediasi ini dilakukan paling lama 30 hari dan bisa 14 hari. Diharapkan dengan telah dilakukan mediasi dapat mencapai kesepakatan dan perdamaian. Silakan para pihak penggugat, tergugat, dan hakim mediator memasuki ruang sidang, ruang mediasi. Panitra, 15 hari dari sekarang tanggal berapa? 18 Maret 2019. Tepat pukul 9. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, di persidangan masuk dulu itu yang dari tadi yang di dalam ruang mediasi. Silakan. Silakan kepada hakim mediator, pihak penggugat bersama kuasa hukum dan pihak tergugat bersama kuasa hukum untuk memasuki ruang persidangan ini. Baiklah, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, pada pihak penggugat ataupun tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang akan dibuka kembali setelah mendengar kabar keberlanjutan mediasi oleh hakim mediator, Saudara Abizar. Sidang bisa saja terlaksana pada tanggal 9 Maret
Maret 2024 setelah 30 hari, namun bisa saja lebih cepat dari tanggal yang ditentukan. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian persidangan hari ini dinyatakan ditutup. Oh, sebentar. Ini kartu identitas tadi dari penggugat dan tergugat, silakan diambil. Baik, majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis 21 Maret 2024, sidang perkara perdata nomor 27 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Palembang akan segera dimulai. Dengan susunan sidang yakni pembacaan mediasi, surat gugatan dan eksepsi dari masing-masing pihak, majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 27 garing PDT.G garing 2024 garing PL PL tentang perkara perjanjian hutang piutang antara saudara pihak penggugat atas nama Pahala Lubis dan pihak tergugat atas nama Bayu Pratama pada hari Senin 18 Maret 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan hasil laporan mediasi dari mediator bahwa mediasi antara pihak penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian. Apakah benar pihak penggugat? Ya, yang benar, yang mulia. Kami telah berusaha akan mencapai titik perdamaian pada perkara ini. Akan tetapi tidak berhasil. Yang mulia. Dua belah pihak tetap pada menggigirnya, baik dari penggugat maupun dari tergugat. Tetap ingin melanjutkan kasus hutang piutang karena beberapa hal. Yang pertama, pihak penggugat tetap ingin tergugat membayar hutang sebesar 650 juta rupiah. Yang kedua, serta pihak tergugat tetap harus membayar denda kelambatan pembayaran hutang sebesar 5 juta rupiah. Dan yang ketiga, serta pihak tergugat harus tetap membayar biaya yang timbul atas perkara ini. Untuk itu, kami meminta untuk melanjutkan persidangan ini yang mulia. Terima kasih. Baiklah. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah benar demikian? Yang mulia, tergugat juga siap untuk memberikan eksepsi dari gugatan yang ditujukan oleh pihak penggugat. Kami meyakini bahwasanya apa yang disampaikan pada surat gugatan bisa kami lakukan pembelaan dengan menyertakan bukti-bukti yang aksa. Tergugat juga merasakan saat menjalani masa mediasi, maka oleh karena itu kami pihak tergugat meminta untuk dilanjutkan persidangan ini yang mulia. Baik, karena mediasi tidak mencapai perdamaian antara kedua belah pihak dan telah membaca hasil laporan mediator dari hakim mediator, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baiklah, pihak penggugat, apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah telah menerima salinan dari surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik. Kepada pihak penggugat, silakan bacakan gugatannya. Baik yang mulia. Di sini yang mulia, surat gugatan. Pertatan 18 Februari 2024. Perihal gugatan penagihan hutang. Dengan hormat, yang bertangan bahwa ini Haikal Arya Permana SHMH, Pekerjaan Advokat dan Kuasa Hukum, alamat Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa hukum pada 17 Februari 2024, bertindak dan atas nama Pahala Lubis, alamat Perubahan Citraland, Kertapati, Sumatera Selatan, pekerjaan pengusaha batubara yang akan nantinya disebut sebagai penggugat. Mengajukan gugatan pada Bayu Pratama
Kerjaan Perusahaan Tekstil, alamat Perumahan Grand Mansion, Seberang Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Adapun dalil gugatan pada perkara ini ialah duduk perkara bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 pihak penggugat dan pihak tergugat mengadakan perjanjian hutang piutang di mana pihak tergugat telah meminjam uang berhitung berhutang pada pihak penggugat. Peminjaman itu tertuang disepakati adalah senilai 1 miliar rupiah dalam surat perjanjian peminjaman uang tertanggal pada tanggal 16 Oktober 2018. Yang kedua, bahwa dalam surat perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran pada pihak penggugat dilakukan sebanyak 5 kali. Yang tiga, pihak tergugat baru membayar angsuran pertama yaitu sebesar 30% atau 350 juta rupiah pada tanggal 19 Oktober 2019. Dan setelah itu, pihak tergugat belum memberikan konfirmasi atau melakukan pembayaran hutang dalam 4 kali angsuran lagi pada pihak penggugat. 4. Bahwa hingga akhir tahun 2020 atau Desember tahun 2020, setahun dalam pembayaran pertama, pihak tergugat tidak bayar lagi sisa hutang yang harus dilunasi. 5. Pada tanggal 18 Oktober 2021, pihak penggugat mendatangi kediaman pihak tergugat untuk melakukan diskusi terkait dengan keterlambatan pembayaran. Dan pihak tergugat telah pindah rumah sejak tahun 2020 tanpa konfirmasi apapun. Selanjutnya, bahwa hingga saat ini pihak tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran uang, yaitu sebesar 70% atau 650 juta rupiah dari jumlah peminjaman, meskipun pihak penggugat telah berulang kali menegur baik secara lisan maupun secara tertulis, bahwa menyatakan tidak ada itikat baik dari pihak tergugat yang kemudian menimbulkan kerugian material dan imaterial pada pihak penggugat. Permohonan yang pertama, bahwa atas dasar pasal 1754 KUHP Perdata yang berbunyi pinjaman pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sumber barang yang dapat habis terpakai pada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan memberikan barang sejenis pada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Maka pihak penggugat memohon agar majelis hakim menerima serta mengabulkan gugatan pihak penggugat sebelumnya. Yang kedua, menghukum pihak tergugat untuk melunasi hutang pada pihak penggugat sebesar 650 juta rupiah dan juga denda atas keterlambatan sebesar 5 juta rupiah. Yang selanjutnya, menghukum pihak tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas timbulnya perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan secara adil-adilnya. Demikian surat gugatan kami ajukan. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Palembang, 18 Februari 2024. Hormat kami, Haikal Arya Permana, SHMH, Advokat. Terima kasih. Baiklah. Setelah membacakan surat gugatan tersebut, apakah gugatan yang Anda buat tadi akan berubah? Tidak, ya. Baiklah. Pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat? Sudah siap ya, Mulia. Baiklah, jika sudah siap, silakan untuk membacakan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat. Baik ya, Mulia. Eksepsi atas gugatan penggugat dalam perkara perdata penadihan utang nomor 27 dari perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Palembang kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara perdata nomor 27 dari perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini atas SK SHMH baik bersama-sama maupun sendiri para advokat dan konsultan hukum kantor Kesyara Palembang Law yang beralamat di Jalan Iswaruddin nomor 15 Palembang yang mana sebagai kuasa hukum berdasarkan surat yang tertanggal pada 24 Februari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien saya yang bernama Bayu Pratama pekerjaan sebagai pengusaha tekstil yang beralamat di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan ini menyampaikan eksepsi kami yang pertama bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat di dalam perkara ini yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018 telah melakukan perjanjian peminjaman uang yang dimana tergugat meminjamkan uang senilai 1 miliar rupiah kepada kami, klien kami. Merupakan dalil gugatan yang kurang lengkap yang mulia karena salah satunya penggugat tidak menyatakan semua kronologi yang terdapat pada perjanjian tersebut sehingga tidak jelas apa yang menjadi landasan atau dasar-dasar gugatan atau tuntutan dari pihak penggugat. Yang kedua, yaitu tergugat tidak pernah merasa belum membayar sebesar 70% yang mulia seperti yang dikatakan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Tentu pihak kami tergugat sudah membayar sebesar 45% dalam 2 kali angsuran, yaitu pembayaran pertama sebesar 30% yaitu pada 1 tahun setelah terjadinya suatu perjanjian tersebut. Angsuran yang kedua yaitu pada pembayaran pertama sebesar 30% yaitu pada tahun setelah perjanjian utang-utang dilakukan dalam periode berikutnya yang mencicil sebesar 10% tentu kepada penggugat. Nah, sehingga menjadi keheranan kami sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat dengan dalil yang dilayangkan oleh kuasa hukum penggugat.
Ketiga, bahwa dalam perjanjian peminjaman hutang uang antara penggugat dengan tergugat itu disertakan bahwa penggugat memberikan waktu 5 tahun yang mulia kepada tergugat untuk melunasi membayar hutang, sehingga tergugat keberatan pada dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat menyatakan bahwa tergugat harus melunasi dalam waktu 4 tahun sebab tidak sesuai dengan surat perjanjian yang sudah dilakukan. Yang keempat yang mulia, bahwa tergugat merasa sangat keberatan dengan gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat yang dimana tergugat mengenai kronologi saat berkomunikasi via sambungan telepon yang seolah-olah menyalahkan pihak tergugat ingin lari dari pembayaran, sedangkan pada saat itu yang mulia kondisi tergugat sedang dalam terkendala sinyal sehingga sambungan telepon terputus. Pada pasal 1324 KUHP perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang berjanji untuk melakukan suatu atau tindakan tidak melakukan suatu tindakan wajilah untuk menepatinya. Yang kelima, seharusnya penggugat menguasakan mediasi terlebih dahulu sebelum mengangkat perkara ini ke jalur hukum sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul dari suatu perjanjian secara damai melalui arbitrasi, mediasi, konsiliasi atau negosiasi. Dalam hal ini, mereka tidak melakukan mediasi secara tertutup sehingga mereka langsung melayangkan gugatan kepada majelis hakim. Tentu sangat menyalahi aturan sebagaimana saya jelaskan pada pasal yang saya sebutkan. Permohonan yang pertama, bahwa di dalam perkara ini penggugat mendalilkan bahwa di antaranya telah menyepakati pada tanggal 16 Januari 2020 telah menyetujui permohonan keringanan pembayaran kepada penggugat dikarenakan tergugat sedang dalam masa kesulitan ekonomi yang mulia, sehingga sisa dari pembayaran selanjutnya akan dibayarkan pada 20 November 2023. Kedua, bahwa di dalam perkara ini penggugat tidak mencantumkan sama sekali perjanjian kesepakatan yang mulia keringanan pelunasan sisa dari pembayaran pada tanggal 16 Januari 2020. Yang ketiga, bahwa kejadian dan fakta hukum yang sebenarnya yang seharusnya dikemukakan secara jujur dan benar oleh penggugat adalah bahwa hal tersebut di atas bahwa tergugat sudah membayar 45% bukan 30%, kemana 15%-nya yang mulia, dan dari total keseluruhan harga, tetapi penggugat dalam surat tersebut menyatakan tergugat hanya 30%. Tentu menjadi suatu keheranan bagi saya selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Yang keempat, demikian tergugat menyangkal beberapa dalil gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat yang mulia, sebagaimana yang diatur pada pasal 1234 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa penggugat harus membuktikan faktanya, sedangkan tergugat cukup menyangkalnya. Untuk itu, dengan ini, saya sebagai kuasa hukum tergugat sangat menyangkal dan tidak membedakan atas gugatan yang dilayangkan oleh penggugat. Kami sangat tidak terima dengan gugatan atau hal tersebut. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon untuk dipertimbangkan dan mengadili putusan ini yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini, kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim sekalian. Hormat kami, kuasa hukum tergugat asal radikal SHMH. Terima kasih. Baiklah. Pihak tergugat setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan replik? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik, tapi kami minta waktunya paling tidak selama 4 hari. Baik. Terima kasih. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diajukan? Tidak yang mulia. Baik. Pak Yitra, 4 hari dari sekarang tanggal berapa? 21 Maret 2024. Baiklah, terima kasih Pak Yitra. Sebelum majelis hakim menutup sidang pada hari ini kepada pihak tergugat dan penggugat, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Ya. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda selama 4 hari dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 21 Maret 2024 tepat pukul waktu 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda replik dan duplik dari masing-masing pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi pada tempat ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian persidangan hari ini dinyatakan ditutup. Baiklah, majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan hadirin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sidang perkara perdata nomor 27 garing perdata gugatan dari 2024 garing Pengadilan Negeri Palembang akan segera dimulai. Dengan susunan sidang yang pembacaan replik dan duplik dari masing-masing pihak, majelis hakim akan memasuki waktu sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 27 dari PDT PTG garing 2024 garing PN PTG tentang perkara perjanjian hutang antara saudara pihak penggugat atas nama Pahala Lubis dan pihak tergugat atas nama Bayu Pratama pada hari Kamis 27 Maret 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Umum Palembang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada pihak penggugat, apakah telah siap replik atas jawaban dari pihak tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan maju ke hadapan majelis membawakan saran replik kepada para majelis. Oke, terima kasih. Baiklah, kepada pihak penggugat silakan untuk dibacakan repliknya. Nomor 28 garis miring PDT ITG garis miring 2024 garis miring PN ITG perihal replik antara Pahala Lubis menggugat melawan Bayu Pratama. Penggugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang di Palembang, dengan hormat saya Haikal Arif Romana, SHMH, advokat, pengacara yang beralamat di Jalan Musawar 1, Ipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 Februari 2024, bertindak dan untuk atas nama Pahala Lubis, lahir Palembang, tanggal 7 Juni 1985, agama Islam, kerjaan usaha barat. Beralamat sesuai KTP di Palembang, Sumatera Selatan. Itu selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini kami kuasa hukum penggugat mengajukan replik terhadap perkara nomor 27 PDT garing 2024 garing PN garing LG sebagai berikut. Untuk dan atas nama penggugat, kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh kuasa hukum tergugat sebagaimana tertulis dalam ekspresinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh pihak penggugat. Yang kedua, dalam agenda mediasi secara langsung telah berbicara dengan tergugat yang difasilitasi oleh hakim mediator, sehingga proses mediasi dan persidangan pertama telah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Saudara tergugat menentang seluruh adanya pernyataan saudara tergugat selaku klien kami. Yang ketiga, bahwa terkait gugatan tergugat yang didalilkan tergugat adalah gugatan kabur dan tidak cermat dan tidak jelas. Maka menurut penggugat, gugatan penggugat sudah cukup jelas dan cermat dalam tulisan dan penuraiannya. Yang keempat, bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan. Kemudian, objek gugatan dalam gugatan ini sangat jelas, yaitu berupa adanya akta perjanjian mengenai utang piutang yang sudah disepakati antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Yang kelima, bahwa pihak tergugat telah melakukan pembelaan yang tidak sesuai dan lari dari fakta yang ada. Yang keenam, bahwa pihak tergugat telah melakukan gugatan yang tidak cermat dengan menuduh kami yang menyampaikan gugatan tanpa adanya pembuktian. Selanjutnya, bahwa benar penggugat telah berlandaskan atas dasar surat gugatan sebelumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, menolak ekspresi para tergugat untuk seluruhnya dan seluruh pernyataan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
Yang kedua, menghukum tergugat untuk membiayai seluruh biaya atas timbulnya perkara ini. Apabila kuasa hukum hakim memiliki pendapat lain, mohon keputusan secara adil dan adil. Terima kasih. Kedatangan hormat kami kuasa hukum tergugat Haikal Hadi Permana, SHMA, Advokat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada tergugat setelah mendengar replik dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan duplik atas replik tersebut? Ya yang mulia, kami dari pihak tergugat siap untuk mengajukan duplik pada hari ini. Baik, para pihak tergugat silakan maju ke hadapan majelis membawa salinan duplik kepada majelis. Silakan maju. Baiklah, kepada pihak terlibat silakan membacakan duplik tersebut. Baik, terima kasih yang mulia. Duplik tergugat pada tanggal 27 Februari 2024 nomor 27 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Garing Palembang perihal duplik antara Bayu Pratama sebagai selaku tergugat melawan Ahmad Lutfi selaku pihak penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang di Palembang. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak selaku atas nama serta mewakili klien saya untuk kepentingan hukum, yaitu Bayu Pratama, seorang pengusaha tekstil yang beralamat di perumahan Green Mansion Seberang Ulu Palembang, Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Dengan ini, kami sebagai kuasa hukum tergugat mengajukan duplik terhadap perkara nomor 27 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Garing Palembang. Untuk itu, atas nama tergugat, kuasa hukum tergugat dengan ini mengajukan duplik atas jawaban penggugat, yaitu berupa dalam eksepsi. Pertama, putusan dalam eksepsi dimohon untuk dikabulkan. Kedua, hapus para turut tergugat dalam perkara ini. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tetap tergugat tidak menyetujui atas dasar tuduhan yang lari dari fakta yang dilayangkan oleh kuasa hukum penggugat. Sedangkan dalam kronologi sudah saya jelaskan tadi yang mulia bahwa sudah sangat jelas bahwasanya pihak kami sedang terganggu jaringan. Jadi saya garis bawahi terganggu jaringan, bukan lagi dari tanggung jawab. Hingga pada saat sedang berkomunikasi terjadi suatu kendala. Seperti itu kuasa hukum penggugat. Yang kedua, bahwa dalam proses mediasi terdapat kejanggalan yang mana dalam hal ini pihak tergugat sangat tidak setuju jika harus berdamai karena klien kami merasa sangat dirugikan oleh pihak penggugat. Yang mana bahwa atas dasar kurangnya informasi yang diberikan pada saat kesepakatan berjalan yang mulia pada tanggal yang dilakukan oleh penggugat, yaitu tanggal logis yang dimana tidak memberitahukan kepada tergugat, yaitu baru klien saya memohon untuk perjanjian tidak diteruskan yang mulia. Yang keempat, dalam surat perjanjian sudah sangat jelas yang mulia bahwasanya tergugat harus membayar dalam waktu 5 tahun. Nah, tentu pihak kami keberatan, sangat-sangat keberatan dengan gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat karena merasa kena tipu yang mulia. Padahal seperti yang saya jelaskan di awal, klien kami sudah membayar sebesar 45%, bukan seperti yang dikatakan oleh pihak penggugat 30%. Untuk itu kami sangat merasa kena tipu oleh pihak penggugat karena menyampaikan fakta yang tidak valid. Yang kelima, bahwa atas dasar apa pihak kami harus membayar perkara sidang ini, sedangkan pihak kami juga merasa dirugikan. Dalam hal ini yaitu berupa penipuan perjanjian yang sudah disepakati terkait dengan waktu pembayaran. Berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tersebut, maka kami pihak tergugat memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, saya mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara yang pertama, saya mohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh gugatan mengenai prestasi yang diajukan oleh pihak penggugat. Yang kedua, menolak sepenuhnya gugatan mengenai diteruskannya perjanjian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Sapratika SHMK. Baiklah, pada pihak tergugat,
Apakah masih ada yang mau ditambahkan dari bukti tersebut? Tidak ada. Baik. Apakah pihak penggugat apakah mengerti dengan bukti yang telah dibacakan oleh pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Baiklah, terima kasih. Sebelum majelis hakim menutup sidang pada hari ini, pada pihak tergugat dan tergugat, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari. Panitera, tanggal berapa sepekan depan? 28 Maret 2024. Baik, kalau begitu sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Selasa 28 Maret 2024 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembuktian masing-masing pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian persidangan hari ini dinyatakan ditutup. Baik, majelis hakim akan memindahkan kelompok sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa, 28 April 2024, sidang perkara perdata nomor 27 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Palembang akan segera dimulai. Dengan susunan sidang yang pembuktian dari masing-masing pihak, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 27 garing PDT TG garing 2024 garing PN titik Pelin tentang perkara perjanjian petunjuk antara saudara pihak penggugat atas nama Paula Lubis dan pihak tergugat atas nama Bayu Pratama pada hari Kamis 28 Maret 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, acara sidang hari ini adalah agenda pemeriksaan alat bukti dari masing-masing pihak. Kepada pihak penggugat, apakah Anda telah siap untuk melanjutkan alat bukti di ruang persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Baiklah. Kepada pihak tergugat, apakah telah siap untuk melanjutkan alat bukti? Siap, yang mulia. Baiklah, pada pihak penggugat, sudah siap menyampaikan barang buktinya? Oke, sudah siap. Izin yang mulia. Baiklah, pada pihak penggugat, silakan untuk depan karena majelis membawa buktinya. Baiklah. Apakah para saksi sudah siap? Apakah para saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kami menghadirkan dua orang saksi, di mana saksi pertama atas nama Julianti Dewi dan saksi kedua atas nama Nur Rahmawati yang mulia. Baik. Baiklah, Panitra, silakan untuk mengambil dua orang saksi tersebut. Saksi pertama dari pihak penggugat atas nama Julianti Dewi dan saksi kedua atas nama Nur Rahmawati akan segera
Silakan dulu saudari saksi. Selamat pagi. Selamat pagi yang mulia. Saksi, saya akan mengecek identitas saudari. Bisakah saudari melihat tentang identitas saudari di hadapan majelis? Baiklah, saudari saksi 1 yang akan majelis cek terlebih dahulu identitasnya. Harap saudari saksi menjawab berdasarkan kartu identitas saudari. Yang pertama itu nama saudari. Lilian Tideli. Baik, tempat tanggal lahir, Palembang 16 Februari 1984. usia saudari, 40 tahun. alamat saudari. Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, agama saudari, Islam. jenis kelamin, Perempuan. berkeluarga negara Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah. Saudari saksi 2 yang akan majelis cek terlebih dahulu identitasnya. Karena saudari saksi 2 menjawab berdasarkan kartu identitas saudari. Nama saudari, tempat tanggal lahir. Palembang 17 Maret 1998. Baik. Umur saudari. 26 tahun. Baik. Alamat saudari. Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Agama. Islam. Baik. Jenis kelamin. Baik. Berkeluarga negara Indonesia, apakah benar? Baik. Silakan diambil kembali kartunya. Kartu identitasnya. Para saksi, silakan maju. Sebelum para saksi mengambil sumpah, apakah saudari memiliki hubungan atau kenal dengan penggugat? Benar yang mulia, saya ibunda dari penghalang Lubis. Benar yang mulia, saya menggugat dari penggugat. Baiklah, saudari saksi di sini sebelum memberikan keterangan diharuskan untuk mengambil sumpah terlebih dahulu. Silakan kepada saudari saksi untuk berdiri di depan dan silakan ikuti ucapan saya dengan sesama. Silakan, tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan berjanji saya bersumpah akan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, silakan duduk kembali. Baiklah para saksi, kalian telah bersumpah sebagaimana terjemahan surat Al-Baqarah ayat 42. Yaitu dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu bersembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Berarti saudari telah berjanji untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana tanggung jawab Anda bukan hanya pada kami tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pihak penggugat saksi mana yang terlebih dahulu memberikan kesaksian? Pihak penggugat. Saksi yang pertama. Baiklah. Karena keterangan saksi pertama yang akan didengar terlebih dahulu, silakan saudari saksi kedua keluar dari ruang persidangan, nanti panitia akan memanggil saksi kembali. Silakan. Baiklah, saudara sudah siap untuk memberikan keterangan? Siap yang mulia. Baiklah, kepada para hakim anggota lainnya, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Kepada saudari saksi pertama dari pihak penggugat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Silahkan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Yang pertama, apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga dan bagaimana hubungan tersebut dengan penggugat? Siap, saya memiliki hubungan keluarga karena saya merupakan ibunda dari pihak penggugat. Baik, apakah saudari mengenal pihak tergugat dan bagaimana interaksi dari penggugat dan tergugat yang saudari ketahui? Yang saya ketahui, pihak tergugat merupakan teman dari putra saya dan sering mendatangi kediaman rumah kami untuk bertemu anak saya. Baik, coba saudari saksi ceritakan apa yang saudari saksi ketahui tentang kasus antara penggugat dan tergugat saat ini. Baik yang mulia, yang saya ketahui, pihak tergugat
berjumlah nominal 1 miliar rupiah dengan alasan pihak tergugat ini merupakan teman baiknya sejak lama. Nah, terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak seperti dalam surat perjanjian. Selang 1 tahun setelah pembayaran pertama atau tahun 2020, pihak tergugat ini tidak membayar angsuran ketiga setelah pembayaran angsuran pertama dan kedua. Nah, anak saya ini sudah mencoba untuk mencari keberadaan pihak tergugat. Namun, anak saya juga sempat melapor, tapi diputuskan secara sepihak oleh pihak tergugat. Yang mulia, saya mengetahui usaha anak saya untuk memperjuangkan haknya karena nominal uang yang dipinjamkan itu tidaklah sedikit. Namun tidak ada etikat baik dari pihak tergugat, seperti ingin lari dari tanggung jawabnya yang mulia. Maaf yang mulia, saya sangat keberatan dengan pernyataan saudari saksi ini dikarenakan yang dikatakan saudari saksi tidaklah benar. Saya tidak langsung memutus sambungan telepon secara sepihak dan saya tidak ingin lari dari tanggung jawab saya. Kenapa yang mulia? Dia memang tidak tahu diri yang dibilang ibu saya semua benar. Mohon tenang, saudara. Tidak yang mulia, saya Mohon tenang. mencarinya itu sampai keringat darah saya semua keluar yang mulia. Mohon tenang. Mohon tenang para penggugat dan tergugat. Jika Anda berdua tidak kondusif dalam persidangan ini, maka saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan Anda dari ruang persidangan ini. Baik, yang mulia. Silakan dilanjutkan. Baik, melanjutkan keterangan saudari saksi tadi. Berarti, menurut saudari, penggugat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menemui tergugat, untuk membicarakan masalah ini baik-baik. Benar begitu, saudari? Benar yang mulia. Baik, apakah saudari saksi melihat betul penggugat berusaha menghubungi tergugat melalui sambungan telepon dan tidak mendapat respon yang baik? Melihat yang mulia, saya melihat anak saya yang waktu itu menelponnya di halaman rumah. Awalnya tidak diangkat oleh pihak tergugat, namun diangkat. Tapi setelah tahu bahwa anak saya menelpon dan ingin menagih ke muka, langsung dimatikan secara sepihak oleh pihak tergugat. Kapan hal itu terjadi, saudari? Saya lupa tanggal yang mulia, tapi sekitar tahun 2022. Apakah setelah itu ada komunikasi via telepon lagi antara kedua belah pihak? Setahu saya itu komunikasi terakhir via telepon yang terakhir. Apakah saudari saksi mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh penggugat dan tergugat ketika berhasil berkomunikasi via sambungan telepon pada saat itu? Saya mendengar jelas apa yang dikatakan pihak penggugat. Nah, awalnya anak saya ini menanyakan kabar, lalu menanyakan bisnis apa yang dibangunnya, dan menanyakan di mana tempat tinggal pihak tergugat sekarang ini. Nah, langsung saja anak saya to the point, menanyakan bagaimana hutangnya dan kapan akan membayarnya. Setelah mendengar itu, pihak tergugat langsung mematikan teleponnya secara sepihak yang mulia. Namun, untuk apa yang dibicarakan pihak tergugat, saya tidak mendengarnya karena tidak diaktifkan penguat suara oleh anak saya. Baik, terima kasih untuk keterangan yang telah diberikan saudari saksi. Cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih Hakim Anggota. Kemudian dari kuasa hukum penggugat ataupun tergugat, apakah ada yang mau ditanyakan? Pihak tergugat bagaimana? Kami ada yang ingin ditanyakan yang mulia. Baiklah, silakan. Kepada saksi yang pertama, saudari saksi, pada tanggal 16 Oktober 2018, apakah saudari melihat langsung kejadian tersebut? Yang kedua, apakah menurut Anda sebagai seorang saksi mendengarkan apa secara sepihak hanya dari penggugat saja? Itu dikatakan bahwa pihak tergugat kami tidak memiliki etikat baik. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan hal tersebut padahal Anda tidak mendengar apa yang diucapkan oleh tergugat saat di dalam tersebut? Saya rasa itu bukan pertanyaan yang bisa dianalisa sebagai etikat baik. Terima kasih yang mulia. Instruksi yang mulia, saudari kuasa hukum tergugat jangan memutarbalikkan fakta terhadap pendapat dari saudari saksi saya. Sebagaimana yang diterangkan, itu merupakan fakta di lapangan. Harap tenang dan tertib. Peringatan pertama ini ya. Tadi sudah saya peringatkan dengan pertama, harap tertib dan tenang. Baik, Dimengerti. baik, mengerti yang mulia. Kuasa hukum tergugat bisa memilih pertanyaan dengan baik. Silakan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih yang mulia. Kami tetap pada pertanyaan tadi yang mulia dan menambah satu pertanyaan lagi, yaitu saudari saksi, apakah benar ketika saudari melihat saudara penggugat menelpon kepada tergugat, apakah dalam keadaan emosi? Baik, itu saja yang mulia pertanyaan yang saya sampaikan kepada saksi. Kedua, selanjutnya dari kuasa hukum penggugat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Silakan saudari saksi dijawab dulu pertanyaan dari
terima kasih yang mulia. Untuk pertanyaan pertama, saya memang tidak melihat langsung proses penandatanganan surat perjanjian tersebut karena itu dilakukan di halaman rumah dan saudari saksi Nur Rahmawatilah yang melihatnya. Namun saya membaca surat perjanjian tersebut. Untuk pertanyaan kedua, saya ada alasan kenapa saya katakan pihak tergugat tidak ada iktikat baik. Karena jika dia ada iktikat baik, tidak mungkin memutus sambungan secara sepihak. Untuk pertanyaan ketiga, anak saya tidak dalam keadaan emosi sebelum menelpon pihak tergugat, namun dia menjadi emosi setelah tahu teleponnya itu dimatikan secara sepihak oleh pihak tergugat. Yang mulia, bukankah wajar anak saya mengkhawatirkan uangnya dengan nominal yang besar tersebut tidak dibayar? Sudah. Baik, terima kasih saksi. Apakah ada tambahan lagi dari pihak penggugat atau tergugat? Cukup yang mulia. Terima kasih pada saksi satu telah memberikan keterangan. Anda dipersilakan untuk keluar sidang. Baik. Silakan untuk mengambil kartu identitas saudari kembali. Sudah ada kan? Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada panitia silakan mengambil saksi kedua untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saksi kedua atas nama Nur Rahmawati dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan Bu. Karena saksi di awal tadi telah disumpah, langsung saja ya. Silakan para hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi kedua pihak penggugat? Baik, Silakan. baik, terima kasih yang mulia. Saya ada beberapa pertanyaan untuk saksi yang kedua, mohon yang mulia. Silakan, silakan. Baik. Apakah saudari saksi penggugat mengenal tergugat? Saya mengenal penggugat yang mulia, dia adalah teman dekat saya. Namun untuk tergugat saya tidak terlalu mengenal karena baru bertemu di kafe bersaudara pada tahun 2018 lepas. Baik. Sejauh mana Anda mengetahui hubungan hutang piutang penggugat dan tergugat ini? Yang saya ketahui tentang hutang piutang ini hanya sebatas penggugat dan tergugat sudah menandatangani surat perjanjian dan menyetujui semua ketentuan dan syarat yang ada dalam surat perjanjian tersebut yang mulia. Setelahnya saya tidak mengetahui. Baik, apakah saudari tidak mengetahui ketika pihak tergugat melakukan sebuah pembayaran kepada pihak penggugat? Saya tidak mengetahui yang mulia. Coba saudari ceritakan bagaimana ketika penandatanganan surat perjanjian tersebut. Baik yang mulia, pada awalnya saya diajak makan bersama oleh penggugat atau pengharap di kafe bersaudara pada tahun 2018. Sampainya di sana ternyata tergugat sudah menunggu dan penggugat mengenalkan tergugat kepada saya sebagai sahabat karibnya. Saya makan hingga menjelang zuhur. Kemudian tergugat menanyakan apakah suratnya dibawa Pak. Dijawab iya oleh penggugat sembari mengeluarkan surat perjanjian yang sudah ditempel dengan materai. Keduanya lalu menandatangani surat perjanjian dan meminta saya untuk mengambil foto. Fotonya sudah diserahkan sebagai bukti kepada penggugat. Sudah terang-terangan tadi, keduanya kembali membahas bisnis hingga pukul 2 siang kami pulang dan tergugat juga pulang begitu. Baik, tadi saudari menjelaskan bahwasannya saudara tergugat dan penggugat menceritakan mengenai bisnis. Apakah Anda mengetahui bisnis tersebut? Bisnisnya seperti perumahan kayak bangun kos begitu. Baik, apakah saudari mendengar bahwa bisnis kos tersebut yang akan menjadi alasan tergugat meminjam uang kepada penggugat? Saya tidak mendengar jika bisnis kos itu yang menjadi alasan bagi tergugat untuk meminjam uang yang Baik, pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudari mendengar bahwasanya pihak tergugat berjanji apakah membayar dengan bertahap atau secara cash? Yang saya tahu, tergugat sudah menyetujui semua ketentuan dan syarat yang ada dan akan membayar sebelum jatuh tempo atau bertahap. Begitu. Baik, terima kasih saudari saksi kedua sudah memberikan kesaksiannya. Izin yang mulia hakim, saya sudah cukup. Baiklah, terima kasih. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada yang mau ditanyakan dari saksi dua dari pihak tergugat? Dari kami sudah cukup yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang mau ditanyakan dari saksi dua dari pihak anak? Ya cukup itu.
Terima kasih kepada saksi penggugat. Anda diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan sidang. Silakan ambil kembali kartu identitas Anda. Sudah, oke siap. Silakan keluar. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan barang bukti? Sudah siap ya mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis dan saksi yang mulia. Baiklah, para pihak tergugat silakan maju ke depan hadapan majelis membawa barang bukti tertulis pada majelis. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah Anda menghadirkan saksi? Iya yang mulia, saya menghadirkan 2 saksi. Baik Pak Mitra, silakan panggil saksi dari pihak tergugat masuk ke ruang sidang. Silakan kepada saksi pertama atas nama Tiara Andini dan saksi kedua atas nama Pairus Fatia untuk memasuki ruang sidang. Silakan lurus saudara saksi. Selamat pagi. Saudari saksi 1 dan saudari saksi 2 dari pihak tergugat. Saya akan mengecek identitas saudari. Silakan saudari untuk maju ke arah majelis menyerahkan kartu identitas saudari. Silakan kembali. Baik, saudari saksi 1, saya akan majelis cek terlebih dahulu identitasnya. Harap saudari menjawab berdasarkan kartu identitas saudari. Nama saudari, tempat tanggal lahir saudari, Palembang 25 Maret 1989, umur saudari, 35 tahun, alamat saudari, Jalan Kerja Negara, Bukit Palembang, agama, Islam, jenis kelamin, perempuan, keluarga negara Indonesia, benar? tidak benar yang benar. Adalah selanjutnya majelis akan mengecek atau memeriksa identitas saksi kedua. Harap saksi menjawab berdasarkan kartu identitas saudari. Nama saudari, Pairus Fatia, tempat tanggal lahir, 19 Januari 1998, umur, 26 tahun, alamat saudari, Jalan Sriwijaya, Kecamatan Fatmawati, Palembang, agama saudari, jenis kelamin, perempuan, keluarga negara Indonesia, benar? benar yang benar. Baik, sebelum dijumpa, apakah saudari 1 dan mengetahui ya? Mengapa saudari ada di sini dan apakah saudari memiliki hubungan kenal dengan penggugat tergugat? Karena yang mulia, dia adalah majelis saya. Karena yang mulia, karena saya adalah ibu dari yang benar. Baik, saudari saksi. Di sini saudari sedang memeriksa keterangan dan mengambil sumpah terlebih dahulu. Silakan kepada saudari saksi untuk berdiri di depan dan silakan ikuti sumpah dengan sesama. Tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada sebenarnya. tidak lain daripada yang benar. Baiklah, silakan berkembang. Baiklah, para saksi kalian telah bersumpah, berarti saudari telah berjanji untuk memberikan keterangan yang sebenarnya di mana tanggung jawab Anda
tidak hanya ada pada kami, tetapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kepada pihak penggugat, saksi mana yang terlebih dahulu akan memberikan kesaksian? Saksi yang pertama atas nama Tiara Berliani yang mulia. Baiklah, karena keterangan saksi yang pertama yang akan didengar terlebih dahulu, silakan saudari saksi kedua keluar dari ruang persidangan. Nanti kami akan memanggil saksi kembali. Baiklah, pada anggota hakim lainnya ada yang ingin ditanyakan pada saudari saksi? Baik, terima Silakan. kasih yang mulia hakim kedua. Mohon izin kepada saudari saksi dari pihak tergugat atas nama Tiara Berliani, apakah sudah siap menjawab pertanyaan dari saya? Siapa yang mulia? Baik, apakah saudari saksi mengenal penggugat dan tergugat? Saya mengenal penggugat dan tergugat karena saya adalah ibu dari yang tergugat atas nama Bayu Pratama. Untuk penggugat saya mengenalnya sebagai teman dari anak saya. Baik, apakah saudari mengetahui bahwa tergugat ini telah meminjam uang kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah? Sebelumnya saya tidak mengetahui yang mulia bahwa anak saya telah meminjam uang tersebut dengan jumlah yang sangat besar. Sejak kapan kemudian saudari mengetahui tergugat berhutang? Sejak setahun yang lalu yang mulia. Apakah saudari pernah melihat anak saudari yang bernama Bayu kemudian sekarang menjadi pihak tergugat memberikan uang kepada pihak penggugat? Secara langsung saya tidak melihatnya. Baik, terima kasih kepada saudari saksi telah menjawab pertanyaan saya. Mohon izin, hakim kedua sudah cukup. Baiklah, terima kasih hakim penggugat kedua. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan ataupun ditanyakan kepada saksi tergugat? Baik, terima kasih yang mulia. Ada yang saya tanyakan kepada saudari saksi. Kepada saksi pertama ada pihak tergugat. Bukankah saudari merupakan ibu dari pihak tergugat? Kenapa saudari tadi memberikan penjelasan tidak mengetahui sama sekali tentang adanya suatu perjanjian hutang piutang antara pihak penggugat dengan pihak tergugat? Boleh saudari jelaskan ke depan majelis? Secara langsung saya tidak pernah mengetahui bahwa anak saya telah memberikan uang 1 miliar kepada penggugat. Dan penggugat datang ke rumah saya hanya untuk membicarakan bisnis yang ingin dibangun oleh anak saya. Baik, bisakah saudari jelaskan lebih detail lagi mengenai perkara ini? Sebenarnya saya tidak mengetahui secara pasti bahwa anak saya memberikan uang 1 miliar kepada pihak penggugat karena mereka datang ke rumah saya hanya membicarakan bisnis yang akan dibangun oleh saya tersebut, dan saya tidak mengetahui bahwa dia meminjam uang dengan sangat besar. Baik, terima kasih saudari saksi. Sudah cukup yang mulia. Baik, apakah tidak ada lagi yang mau ditanyakan dari pihak tergugat pada saksi? Baik, terima kasih kepada saksi telah memberikan keterangan. Silakan keluar meninggalkan ruang persidangan. Sebelumnya silakan ambil identitas saudari. Baiklah, kepada panitera, silakan memanggil saksi kedua untuk masuk di ruang persidangan ini. Saksi kedua atas nama Bayu Setia, silakan memasuki ruang persidangan. Karena saksi tadi di awal telah disumpah, langsung saja ya. Silakan kepada hakim anggota, ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari saksi yang kedua, silakan jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah saudari saksi mengenal pihak tergugat? Dengan yang mulia, beliau adalah teman mulia saya. Jika pihak tergugat, Beliau juga. baik. Bagaimana pandangan dari saudari terhadap tergugat? Sepandangan saya, beliau adalah seorang pekerja keras dan handal dalam
Dia menggeluti bisnis dalam bidang pakan dan juga tekstil ya. Baik, apakah saudari saksi pernah melihat tergugat berhubungan dengan teman-temannya? Apakah tergugat pernah menyinggung perihal hutang piutang dengan penggugat kepada saudari? Pernah. Beliau pernah bercerita pada saya mengikuti hutang yang sudah besar miliar dan harus bayar 2 kali. Setelah itu dia curhat kepada saya. Kata beliau mengalami kesulitan ekonomi sehingga kesulitan untuk membayar hutang tersebut. Tetapi dia juga mencari pekerjaan tambahan seperti menjadi ojek online untuk mengumpulkan pendapatannya tadi. Apakah saudari pernah melihat saudara tergugat membayar hutangnya kepada penggugat? Iya, Oke, baik, terima kasih saudari atas jawabannya. Izin yang mulia, saya sudah cukup untuk bertanya. Sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih hakim anggota. Dari pihak tergugat, apakah ada yang mau ditanyakan dari saksi Bojarana? tidak ada yang mulia. Terima kasih kepada saksi tergugat. Anda diperbolehkan untuk menyeberangkan ruang sidang. Silakan ambil kembali kartu identitas Anda. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada sanggahan atau tambahan dari alat bukti yang menggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada sanggahan atau tambahan dari alat bukti yang pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah akan memberikan kesimpulan? Iya yang mulia, kami akan memberikan kesimpulan. Baik, silakan. Setelah izin yang mulia, Baik, silakan. setelah mendengar saksian dari pihak tergugat dan juga melihat barang bukti yang ada, kami menyimpulkan bahwa pihak tergugat memang tidak ada itikat baik dalam masalah perkara ini. Untuk membayar hutang yang sudah disepakati kedua belah pihak, yang sudah disepakati dan juga sudah saya lampirkan bukti, foto dan juga surat hutang-hutang antara kedua belah pihak ini. Bahkan ibunya saja tidak diberitahu tentang adanya hutang-hutang ini. Jika memang pihak tergugat sudah menabung dari hasil pekerjaan tampak kas, bahkan seharusnya dalam kurun waktu 2 tahun itu sudah terkumpul cukup banyak uang yang bisa untuk mencicil hutang yang saudara lakukan dengan baik saya. Tapi nyatanya tidak ada sama sekali itikat baik dari tergugat untuk membayar hutang pada pihak penggugat. Dan kami jelaskan, kami tetap pada klien kami yang mulia dan tetap ingin seluruh putusan dan juga permintaan dari klien kami untuk dikabulkan, baik itu dari poin-poin penting tadi, baik itu dari perjanjian 70% yang belum dibayarkan dari pihak tergugat pada penggugat dan juga denda serta untuk membayar adanya kasus perkara ini. Terima kasih. Itu kesimpulan dari saya selaku advokat atau pengacara dari pihak penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya pihak tergugat, apakah akan memberikan kesimpulan? Ya yang mulia, kami akan memberikan kesimpulan saat ini yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, setelah mendengar kesaksian saksi dari pihak penggugat dan melihat barang bukti yang ada, kami tetap pada kesimpulan awal yang mulia, yaitu pihak penggugat telah salah kepada pihak tergugat, yang mana sudah jelas dari pernyataan saksi 2 bahwa tergugat menyetujui semua syarat dan ketentuan dalam surat perjanjian. Dan untuk pernyataan saksi 1 itu jelas tidak ada landasannya. Mungkin bisa saya perjelas ya. Saksi 1 tadi ialah orang tua dari pihak tergugat atau pahala lebih. Tentu ya pasti membela anaknya. Karena hal tersebutlah saksi 1 menyimpulkan tanpa adanya kebenaran yang mulia. Pihak kami sudah melakukan upaya atau itikat balik kepada penggugat dengan memohon keringanan dan perjanjian untuk memperpanjang waktu karena tergugat sedang dalam kesulitan ekonomi. Dan saya garis bawahi lagi bahwa apa yang disampaikan kuasa hukum pihak penggugat itu sangat salah dan menyalahi perjanjian maupun bukti-bukti yang ada bahwa pihak kami 65%
55% belum membayar, bukan 70%. Saya garis bawah. Namun penggugat tidak memahaminya yang mulia, sehingga untuk itu kami sebagai kuasa hukum dari tergugat meminta untuk yang mulia mempertimbangkan keputusannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sebelum majelis hakim menutup sidang pada hari ini, para pihak tergugat maupun juga apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin saya meminta kepada yang mulia memberikan nanti keputusan yang sangat adil dan tetap yang mulia. Soalnya di sini saya mencari uang 1 miliar itu sampai masa saya berdarah mencari itu yang mulia. Tolong yang mulia. Soalnya itu untuk juga menghidupi orang tua saya dan mungkin ada keinginan kami belum tercapai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Percaya saja para hakim lainnya pasti akan memberikan keputusan yang adil dan sebenarnya. Baik, agenda selanjutnya yaitu pembacaan keputusan dari majelis hakim. Majelis hakim memerlukan waktu 14 hari untuk bermusyawarah dalam hal membuat keputusan untuk perkara ini. 14 hari dari sekarang tanggal berapa, Pak Nitra? 18 April 2024. Terima kasih. Dengan demikian sidang akan dibuka kembali pada hari Kamis 18 April 2024 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan keputusan dari majelis hakim. Para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian sidang hari ini ditutup. Baik, majelis hakim akan memberitahukan waktu persidangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sidang perkara perdata nomor 20 dari perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Palembang akan segera dimulai. Dengan susunan sidang yang mengikuti pembuktian dari masing-masing pihak, majelis hakim akan memasuki waktu sidang hari ini dengan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 27 garing PDT IJG garing 2024 garing PN-PLG tentang perkara perjanjian tertulis antara saudara pihak penggugat selama Kepala Lubis dan pihak tergugat atas nama Bayu Pratama pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan keputusan pada pihak penggugat. Apakah Anda telah siap untuk mendengarkan keputusan? Sudah siap, ya. Baik, pada pihak tergugat, apakah Anda telah siap untuk mendengarkan keputusan? Sebelum majelis hakim membacakan keputusan, apakah kedua belah pihak telah menemukan titik temu damai? Sampai sekarang masih belum menemukan titik temu. Maka dari itu silakan lanjutkan yang mulia untuk membacakan surat keputusannya. Dan tergugat? Baik, saya akan membacakan keputusan. Mohon didengarkan dengan seksama. Putusan dalam perkara perkara. Putusan nomor 27 garing PDT 3 garing 2024 garing PN 35 PLG. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palembang mengadili perkara penagihan hutang dan prestasi
Dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara adalah dakwaan Bayu Pratama, pekerjaan pengusaha tekstil. Alamat Perumahan Green Mansion, Seberang Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Nomor telepon 081234567890. Selanjutnya disebut pihak tergugat. Dalam hal ini tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni Elsa Fathia Aisyah, pekerjaan advokat kuasa hukum. Alamat Jalan SWI nomor 12 Palembang, Sumatera Selatan. Nomor telepon 0852883657. Dan lawannya itu dengan nama Paul Bis. Alamat Perumahan Citraland, Jalan Maijen Yusuf Singkere, Kota Pati, Palembang, Sumatera Selatan. Pekerjaan pengusaha batubara. Misalnya disebut sebagai pihak penggugat. Dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni dengan nama Haikal Aryatomar SH, pekerjaan advokat atau kuasa hukum. Alamat Palembang, Sumatera Selatan. Telepon 0822 Saya akan dibacakan oleh hakim anggota. Silakan hakim anggota. Baik, terima kasih. Pengadilan Negeri Palembang telah mendengarkan kedua belah pihak, telah mendengarkan saksi-saksi, telah membaca surat-surat perkara tentang kejadian-kejadian, membaca bahwa penggugat dalam surat gugatan, replik serta kesimpulan penggugat pada dasarnya sebagai berikut. 1. Bahwa atas dasar pasal 1754 KUHP Perdata yang berbunyi pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyelenggarakan sejumlah barang yang dapat habis terpakai ketika pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dan sejumlah dalam keadaan yang sama. Maka pihak penggugat memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan pihak penggugat seluruhnya. Yang kedua, menghukum pihak tergugat untuk melunasi hutang kepada pihak penggugat sebesar 650 juta. Yang ketiga, menghukum pihak penggugat dengan membayar denda keterlambatan pembayaran hutang kepada pihak penggugat sebesar 5 juta rupiah untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang telah dibeli. 4. Menghukum pihak tergugat untuk membayar sejumlah biaya yang timbul dari perkara ini. Dengan uraian di atas, maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang untuk memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melanggar kesepakatan. 3. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara. Sedangkan dalam jawaban duplik serta kesimpulan dari tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali atas penggugat yang dijelaskan dan ditegaskan. 2. Bahwa dikemukakan penggugat adalah tidak benar supaya majelis tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat, maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut. Isi duplik tergugat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa di dalam perkara penggugat mendalilkan bahwa diantaranya telah menyepakati pada tanggal 16 Januari 2020 telah menyetujui permohonan keringanan pembayaran kepada tergugat dikarenakan tergugat sedang dalam masa kesulitan ekonomi, sehingga bisa membayar selambatnya akan dibayar pada tanggal 20 November 2024. Yang kedua, bahwa dalam perkara ini penggugat tidak menentukan perjanjian kesepakatan keringanan pelunasan sisa pembayaran pada tanggal 16 Januari 2020. Yang ketiga, bahwa terjadinya fakta hukum yang sebenarnya yang seharusnya dikemukakan secara jujur dan benar oleh penggugat adalah bahwa uang yang telah pernah disetorkan oleh tergugat ke penggugat sebagai tersebut
di atas bahwa tergugat sudah membayar sebesar 45% dari total keseluruhan harga, tetapi penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa tergugat baru membayar 30% dari keseluruhan uang yang dipinjam, serta tergugat melakukan pelarian ataupun untuk menghindari pembayaran hutang kepada penggugat. Yang keempat yaitu demikian tergugat menyangkal beberapa dalil gugatan yang dilayangkan oleh penggugat sebagaimana yang diatur pada pasal 1234 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa penggugat harus membuktikan fakta-fakta sedangkan tergugat cukup menyangkalnya. Dengan uraian di atas, maka tergugat memohon pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memutuskan: 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar perkara. Baik, kembali lagi kepada Ketua Hakim. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan menimbang bahwa pada hari persidangan pertama, 2, 3, 4, dan 5 dan serta 6, baik penggugat maupun penggugat sama-sama menghadiri sidang. Menimbang bahwa antara kedua belah pihak tidak terdapat pendamaian, telah mana lalu dibicarakan unsur gugatan tersebut di atas. Majelis Hakim memutuskan bahwa yang pertama, menerima gugatan penggugat tersebut. 2. Menetapkan bahwa tergugat sudah terbukti melakukan prestasi atau melakukan perjanjian hutang-hutang. 3. Memutuskan bahwa tergugat hukum harus melunasi semua hutangnya beserta dengan denda keterlambatan pembayaran sejak putusan ini dibacakan. 4. Menetapkan bahwa tergugat harus membayar biaya perkara. Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat 18 April 2024 oleh kami Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dan pada hari ini pula putusan tersebut diumumkan dan dihadiri oleh panitia serta kedua belah pihak. Hakim kedua Nurul Setan Putra HPH hadir. Selanjutnya, pada tergugat ataupun penggugat, saudara memiliki hak untuk melakukan upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini. Silakan dipikir-pikir kembali. Baik, dengan demikian perkara perdata dengan nomor 27 garing PT3 tentang perkara perjanjian hutang piutang antara saudara pihak penggugat atas nama Mala Lubis dan pihak penggugat atas nama Bayu Pratama pada hari 18 April 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang dinyatakan selesai dan ditutup